Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet. Kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Kali ini saya akan meneruskan tentang tutorial Windows 10, yaitu 2 cara membuat file ISO di Windows 10. File ISO ini memiliki banyak kegunaan, terutama bagi kalian yang menggunakan komputer tanpa drive CD atau DVD. Kenapa begitu? Karena seperti yang sebelumnya telah disampaikan bahwa kalian hanya membutuhkan aplikasi pihak ketiga untuk mengakses file ini dalam komputer kalian. Kemudian, aplikasi tersebut akan membuat suatu drive CD atau DVD virtual dalam komputer. Hal ini memungkinkan kalian mengakses file image tanpa membutuhkan drive CD atau DVD ROM. Seperti halnya burning CD atau DVD, kalian juga dapat memuat berbagai macam data maupun file untuk dibuat dalam bentuk file ISO. File ISO ini dapat kalian salin ke dalam CD atau DVD. Kalian juga dapat menyimpannya di media penyimpanan lain, sehingga tidak bergantung pada perangkat CD atau DVD. Proses backup data pun menjadi lebih cepat. Cara membuat file ISO di Windows 10. Pada video kali ini, GGNet akan membahas mengenai cara membuat file ISO dengan menggunakan dua aplikasi berbeda, yakni Power ISO dan Diamond Tools Lite. Meski berbeda, keduanya memiliki fungsi yang relatif sama, yakni manajemen file ISO. 1. Cara memuat file ISO dengan menggunakan Power ISO. Pertama-tama silakan kalian download dan install aplikasi Power ISO. Linknya saya simpan di deskripsi. Ya, jadi kalau kalian udah klik link di deskripsi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah Power ISO. Di sini kalian tinggal pergi ke tab download aja. Ya, terus di sini ada dua pilihan, yaitu Power ISO untuk 32 bit dan 64 bit. Kalau kalian belum tahu komputer kalian itu 64 bit atau 32 bit, kalian bisa menekan tombol Windows plus E pada keyboard. Lalu di disk PC kalian klik kanan dan klik Properties. Setelah itu maka di sistem type-nya akan muncul 64 bit atau X64. Ini untuk yang 64 bit. Kalau yang 32 bit di sini pasti tertulis 32 bit dan di sininya X86. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan Windows 64 bit. Maka pada halaman download ini saya memilih yang download Power ISO 64 bit. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Jika sudah, kalian tinggal klik saja di sini atau kalian bisa klik Show in Folder. Dan buka aplikasi yang sudah kalian download tadi. Lalu di sini kita install. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalian dislike saja ya. Ini adalah aplikasi tambahan atau iklan dari software Power ISO ini. Tidak perlu. Tunggu proses installnya hingga selesai. Jika sudah, kalian klik Next. Lalu di sini itu ada berbagai macam pilihan untuk kalian menggunakan software Power ISO ini. Karena di konten kali ini hanya tentang ISO saja, maka di sini kalian uncek saja jika menurut kalian tidak perlu. Tetapi di sini saya akan membiarkannya default seperti ini. Jika sudah, kalian klik close. Lalu tampilan ini bisa kalian close juga. Maka Power ISO akan terinstall. Setelah terinstall, lalu kalian buka aplikasi Power ISO-nya. Selanjutnya, kalian dapat melanjutkan dengan mengklik tombol New, Data CD atau DVD. Kemudian, klik tombol Add. Lalu akan keluar Windows atau jendela browse seperti ini. Pada tahap ini, kalian dipersilahkan memilih file, data, atau folder yang ingin kalian simpan dan jadikan dalam file ISO.
Setelah dipilih, klik tombol Add. Kalian akan secara otomatis diarahkan pada jendela utama aplikasi PowerISO. Kalian akan melihat list atau daftar file yang sebelumnya kalian pilih untuk dijadikan file ISO. Lihat pada video ini. Kemudian kalian lihat di pojok kanan bawah dari aplikasi PowerISO. Silahkan kalian pilih media penyimpanan sesuai dengan ukuran file. Pada contoh ini, GGNet memilih media CD karena file yang dipilih tidak terlalu besar ukurannya. Kemudian klik tombol Save. Selanjutnya, kalian akan dihadapkan pada jendela penyimpanan. Silahkan tentukan lokasi penyimpanan file ISO tersebut. Juga, jangan lupa untuk memberi nama pada file ISO kalian. Dengan sebelumnya memilih tipe file yang akan disimpan, dalam hal ini adalah standar ISO image atau .iso seperti ini. Kemudian klik tombol Save. Tunggu beberapa saat hingga proses penyimpanan selesai. Jika sudah selesai, maka kita bisa membuka file ISO tersebut di tempat atau lokasi di mana kita menyimpannya. File ISO kalian pun telah siap digunakan. 2. Cara membuat file ISO dengan mudah menggunakan Diamond Tools Lite. Pertama-tama silahkan kalian download dan install aplikasi Diamond Tools Lite. Linknya sudah saya simpan di deskripsi. Ini dia link dari Diamond Tools-nya. Di sini kalian pilih aja yang Diamond Tools Lite ya, lalu klik download. Tunggu proses downloadnya hingga selesai. Setelah terdownload, jangan lupa diinstal. Setelah Diamond Tools Lite terbuka, di sini kalian klik saja yang free license, lalu agree and continue. Di sini kita klik next. Lalu jika muncul tampilan seperti ini, kalian diselain saja. Setelah itu, tunggu proses instalasinya selesai. Jika sudah, di sini kita klik Run untuk menjalankan aplikasi Diamond Tools Lite. Jika muncul seperti ini, tampilan browser kalian close saja. Lalu di sini muncul Diamond Tools Lite-nya. Di sini kita skip saja tutorialnya. Lalu di sini kita skip juga. Setelah itu kalian di sini pilih yang Image Editor, atau kalian juga bisa klik di sini. Lalu kalian klik Create Data Image. Jika di sini kalian tidak bisa mengklik pada menu ini, kalian klik saja yang Unlock ya, klik Unlock. Lalu kalian coba klik Try. Maka Create Data Image di sini akan bisa digunakan. Setelah itu kalian klik tanda plus dan pilih beberapa file yang ingin kalian jadikan file ISO. Di sini saya akan memilih gambar-gambar ini untuk dijadikan file ISO. Kita bisa pilih semua atau pilih beberapa dengan menekan tombol Ctrl atau Ctrl pada keyboard. Setelah itu klik Open. Kalian dapat melihat file-file yang sebelumnya kalian pilih telah tercantum pada halaman tersebut. Juga jangan lupa untuk menentukan tipe file yang akan dibuat atau disimpan, yakni standar ISO image. Selanjutnya, untuk menyimpan file ISO, kalian klik browse seperti yang ditampilkan pada video ini. Kemudian kalian akan diarahkan pada jendela penyimpanan. Pada jendela ini, kalian dapat menentukan di mana kalian akan menyimpan file ISO. Lalu, buat nama file ISO. Juga jangan lupa untuk menentukan tipe file yang akan dibuat atau disimpan, yakni standar ISO image atau yang .iso.
Setelah selesai, klik tombol save. Selanjutnya, kalian akan kembali ke aplikasi Diamond Tools Lite. Nah, di sini kalian bisa mengatur size dari file ISO kalian. Tergantung seberapa besar kapasitas ukuran dari file yang kalian masukkan pada Create Data Image di sini. Sebagai contoh, kalian tinggal pilih dan sesuaikan dengan seberapa besar kapasitas file Create Data Image. Untuk sedikit pencerahan, jika kalian hanya memasukkan beberapa foto atau video di bawah 1 GB, kalian pilih saja yang 700 MB. Jika di atasnya, kalian bisa pilih antara 7 GB sampai 23 GB. Sesuaikan dengan kapasitas dari file yang kalian masukkan di sini. Di sebelah kanan, you are using 183 KB out of 4,38 GB. Yang 183 byte itu adalah file yang sudah saya masukkan. Sementara 4,38 GB itu adalah kapasitas dari file ISO-nya. Klik Start untuk memulai pembuatan file ISO. Tunggu beberapa saat sampai proses selesai, kemudian klik OK. Selanjutnya, kalian bisa cek di tempat atau di lokasi di mana kalian menyimpan file ISO-nya. File ISO kalian telah tersedia dan siap digunakan. Sekarang kita coba melihat file ISO yang sudah saya buat tadi. File ISO-nya itu ada di disk PC, lalu di sini, di tempat di mana drive atau driver CD dan DVD berada. Karena ini adalah virtual CD atau DVD. Ya guys, itulah tutorial bagaimana cara kalian membuat file ISO di Windows 10. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.